Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 27 Kota Bekasi, yang kami hormati Bapak Ibu rekan MBS, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata budaya positif sekolah PDP. Perkenalkan, saya Agung Pusyawati, calon guru penggerak angkatan 5 asal Kota Bekasi. Di sini kita akan berbagi tentang disiplin positif sekolah, membangun budaya positif sekolah. Sebelum kita memulai acara ini, adalah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita simak bersama. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir di ruangan ini pada hari ini, tidak lain adalah tidak akan melihat aksi nyata budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 27 Bekasi. Sebelumnya, baiklah saya kenalkan dulu. Nama saya adalah Nurul Ismail. Kemudian saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 27 Bekasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita dari SMP Negeri 27 Bekasi ini kebetulan, alhamdulillah, kita salah satu sekolah yang di antara guru-guru kita itu ada yang lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Nah, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan calon guru penggerak ini, di antaranya harus menyelesaikan beberapa modul. Dan ini adalah modul pertama. Di modul pertama ini, Bu Agung sebagai calon guru penggeraknya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Nah, kita sebagai warga SMP Negeri 27 Bekasi sangat mensupport untuk kegiatan ini, dan sangat bersyukur dan bangga sekali bahwa ada di antara guru-guru kita yang lulus seleksi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah selesai melaksanakan pendidikan ini, betul-betul utusan dari SMP Negeri 27 Bekasi ini betul jadi guru penggerak. Itu harapannya. Semoga guru penggerak ini betul-betul membawa angin baru dalam perubahan pembelajaran di SMP Negeri 27 Bekasi. Dan harapan lainnya adalah, karena memang sekarang sedang dibuka ini angkatan 5, kalau tidak salah sudah sampai angkatan 7 ya. Dan beberapa guru kita juga mencalonkan diri ikut serta bersaing untuk menjadi guru penggerak. Kita semua dari SMP 27 mendoakan peserta berikutnya lulus seleksi dan juga sampai mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini dan lulus sebagai guru penggerak. Jadi tidak hanya satu dari SMP Negeri 27, sehingga perubahan dan pembaruan dalam dunia
lancar dan semakin maju. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Semangat terus untuk kepada Bu Agung sebagai calon guru penggerak. Saya sangat mendukung sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih Ibu atas motivasi dan dorongannya kepada kita semua. Betul, niatan awal saya mengikuti guru penggerak adalah ingin mengetahui ilmunya, bagaimana kita bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Teman-teman, rekan guru dan juga Bapak Ibu guru semua, di sini saya akan berbagi tentang materi yang ada di pendidikan guru penggerak ini, dengan tujuan kita akan bergerak bersama ya untuk kemajuan SMP Negeri 27 Kota Bekasi yang kita sendiri sudah memilih IKM yang berubah ya, mandiri berubah. Berarti mau tidak mau kita harus bergerak semuanya, karena untuk berubah itu perlu energi dan kolaborasi dari semuanya. Baik, saya akan mulai saja. Kita akan mulai dari filosofi pendidikan. Kita tahu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan dikembalikan lagi, kita tidak menggunakan filosofi dari darat dan filosofi dari negara lain, tapi kita kembali kepada bangsa kita sendiri. Ya, filosofi pendidikan Indonesia itu seperti apa? Kita mengambil filosofinya adalah dari Ki Hajar Dewantara, di mana menurut filosofi beliau tujuan dari pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, berarti kita itu berperan sebagai orang yang menuntun, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Jadi anak itu tidak terlahir nol, tapi mereka sudah membawa kodrat masing-masing. Artinya Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara itu kita adalah petani, yang mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai atau ditanam oleh petani. Ya, tugas kita si tukang kebun itu ialah menyiapkan lahan, ya, menjaga dan merawat tanaman tadi, bibit tadi, agar tumbuh menjadi tanaman yang baik. Kalau kita misalnya yang disemai itu benih jagung, Bapak Ibu jangan berharap yang tumbuh menjadi padi. Artinya apa? Ketika kita mengetahui kodrat anak itu, kita lihat dari keseharian dia kodratnya itu senang dengan melukis, jangan kita paksakan dia tumbuh menjadi seorang peneliti atau saintis. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu bergeser di kita. Makna disiplinnya itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, disiplin dengan hukuman itu dua kata yang berbeda sebenarnya, tidak saling berhubungan. Jadi tidak harus ya
disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Kita mulai dari peraturan kelas. Ya, setiap kelas punya peraturan. Ya, peraturan kelas sebaiknya di awal pelajaran antara wali kelas dengan kelas perwaliannya itu membuat peraturan kelas. Ini harus disampaikan di awal supaya ini menjadi kesepakatan bersama di awal. Kalau sudah buat kesepakatan bersama, akan ada namanya keyakinan kelas. Ada nilai-nilai atau value dari peraturan tersebut yang dihargai oleh siswa. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan lingkungan positif di sekolah. Setelah terbangun lingkungan yang positif, maka sekolah akan memiliki budaya positif. Ini semua sudah diupayakan oleh kita bersama ya, EBS dan para bapak ibu guru melalui kegiatan pembiasaan. Ya, tetapi untuk peraturan kelasnya mungkin belum disepakati bersama. Kita masih punyanya peraturan sekolah, ya, belum ditegaskan lagi menjadi peraturan kelas. Harusnya di follow up peraturan dari Bu Desi tadi kita buat menjadi peraturan kelas. Dari kesiswaan peraturan sekolah yang kemarin kita dapat, itu kita bahas lagi dengan kelas kita buat menjadi peraturan kelas atau keyakinan kelas. Maksudnya gimana buat begini Bapak Ibu ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus jadi keyakinan? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita punya peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kita ada jam pelajaran? Ini semua peraturan dibuat, sebenarnya ada nilai kebaikan di balik peraturan tadi ya Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus memakai helm? Itu kan peraturannya. Apa value atau nilai kebaikan di dalam peraturan tadi? Keselamatan, betul. Kemudian 3M juga sama, keselamatan, kesehatan. Datang tepat waktu, value-nya apa di situ? Nilai kebajikannya. Menghargai waktu. Jadi yang kita tekankan ke siswa jangan peraturannya, tapi nilai kebaikan yang ada di balik peraturan tersebut. Betul itu. Di balik peraturan tadi itu nilai kebaikannya apa? Supaya itu tertanam menjadi motivasi intrinsik mereka untuk disiplin. Berangkat disiplinnya bukan karena pujian, bukan takut karena mendapat hukuman, tapi memang karena motivasi dalam diri untuk mau menghargai value dari peraturan tersebut. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita tanamkan dari setiap peraturan yang kita buat, yaitu mandiri, benar. Kita kembalinya ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dimensi pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikannya mandiri, bernalar kritis, ya, beriman dan bertakwa dulu, first ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjutkan. Tadi ya, dari video tadi dikatakan semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di kelas ataupun di lapangan bermain, dan atau bahkan menyakiti teman mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan mereka dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Artinya jadikanlah dia seorang pemimpin. Ya, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya ada di kelas ya Bapak Ibu. Kita sering melihat dia tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan menjadi
akan memiliki hanya satu teman atau memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan siswa. Kita buat kelompok kolaborasi, jadi pembentukan kelompok Bapak Ibu sebaiknya tidak siswa, tapi kita. Karena apa? Karena ada sebagian anak yang memang tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi kalau hikmah dari kebutuhan ini adalah dalam membuat kelompok diskusi maupun kelompok yang tugas, buatlah kita yang membuat dan anggotanya itu heterogen. Jangan siswa sendiri yang memilih, karena akan ada siswa yang tidak dipilih. Coba Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira ini yang bicara guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa itu kalau kata-katanya seperti itu? Ibu, guru. Guru sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah, bahkan ya, tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini yang mengatakan? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman, posisikan sejajar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yaitu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Oke, penghukum. Ini ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang menjadi merasa bersalah. Yang kedua penghukum, yang ketiga sebagai teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Oke, solusinya adalah kita mencoba yang namanya metode restitusi. Pajak aja ada restitusinya ya. Kepada siswa kita juga bisa restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita coba bersama ya restitusi ini. Jadi permasalahan tentang siswa kita di kelas ataupun permasalahan yang kita temukan ketika mata pelajaran kita, usahakan kita sendiri dulu yang melakukan restitusi. Jangan langsung menyerahkan ke wali kelas, jangan langsung menyerahkannya ke BK. Kita coba mempraktekkan, memposisikan diri kita guru sebagai manajer. Kita bisa, semua pasti bisa. Ya, silakan mencoba ya untuk bergerak, ya, berubah, ya, memperbaiki paradigma kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan mungkin datangnya dari saya. Semoga hal baru ini bisa kita coba dengan berkolaborasi. Ya, terima kasih.